Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Gas. Bab 2853 sampai bab 2855. Bagi Lin Waner, dia selalu sedikit bingung mengapa Ye Chen tiba-tiba baik padanya sejak dia tiba-tiba dibawa ke lantai atas gunung terlarang dengan sebuah cincin malam itu. Dia tidak hanya memberikan dirinya sendiri bagian dari semua ramuannya, tetapi dia juga menjanjikan umur yang lebih panjang kepada Lao Zhang dan orang lain. Dia bahkan meletakkan semuanya di tangannya dan menemaninya sampai ke Yunnan Selatan. Dan dia hanya ingin datang ke Gunung Erlang untuk beribadah kepada orang tuanya. Namun dia tidak menyangka Ye Chen akan langsung membeli grup Zicheng pemilik Gunung Erlang, bahkan melakukan renovasi besar-besaran di sini untuk memudahkannya menyembah orang tuanya di kemudian hari. Lin Waner sendiri memiliki kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Namun menurut Lin Waner, apa yang dilakukan Ye Chen tidak bisa diukur dengan uang sama sekali. Ia harus sangat menjaga dirinya sendiri agar begitu perhatian dan berhati-hati. Tebakan Lin Waner tidak salah. Ye Chen sangat peduli pada Lin Waner. Anugerah penyelamat nyawa tentu saja menjadi salah satu alasannya. Di sisi lain, semakin banyak kontak Ye Chen dengannya, semakin banyak simpati yang dia rasakan untuknya, tahun-tahun suka dan duka. Dan simpati ini bisa dengan mudah berubah menjadi sakit hati. Bagi Lin Waner yang sudah hidup lebih dari 300 tahun, hal terpenting untuk memberi penghormatan kepada orang tuanya adalah bisa datang ke tempat peristirahatan orang tuanya, menyentuh tanah di sini dengan tangannya sendiri, dan berkata beberapa patah kata untuk orang tuanya. 300 tahun kerja keras dan pemikiran ini, mereka semua punya tempat untuk beristirahat. Lin Waner berlutut di tanah dan diam-diam menceritakan kepada orang tuanya selama sekitar setengah jam. Lalu dia berdiri, melihat tanah hitam di bawah kakinya, tersenyum penuh pengertian, menoleh ke Ye Chen dan berkata, "Tuan, ayo pergi." Ye Chen berkata, "Hari mulai gelap. Jika kamu ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan orang tuamu, mengapa kita tidak beristirahat di sini semalam? Saya bisa pergi ke mobil dan membuka tenda." "Tuan muda, tidak perlu repot," Lin Waner berkata dengan lembut. Meskipun keluarga budak juga ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan orang tua mereka, mereka tidak bisa membiarkan tuan tidur di udara terbuka bersama mereka. Terlebih lagi, keluarga budak tidak memiliki reputasi dan status. Beraninya mereka membiarkan tuan menemani mereka menonton pemakaman orang tua mereka. Mari kita bicarakan nanti ketika keluarga budak datang sendirian. Ye Chen tidak memikirkannya dan hanya berkata, "Kamu tidak perlu bersikap sopan padaku. Aku tidak perlu istirahat, sama saja di mana-mana. Lagi pula, ini sudah larut. Kita harus mencari tempat untuk bermalam, atau pergi ke Pule City. Anda harus mencari hotel di sana, atau Anda harus mencari tempat untuk mendirikan tenda dan berkemah." Lin Waner tiba-tiba teringat sesuatu, menatap Ye Chen penuh harap, dan bertanya, "Tuan, itu tidak jauh dari Bana. Mengapa kita tidak pergi ke Bana sekarang? Malam ini kita akan berada di Bunda Tehpu di Danau Tianchi di Bana. Ayo berkemah dan beristirahat di tempat kita mengatasi kesengsaraan." Melihat dia penuh dengan ekspektasi, Ye Chen segera mengangguk tanpa ragu dan berkata, "Kalau begitu ayo kita pergi ke Bana. Jaraknya hanya lebih dari 2 jam perjalanan." Setelah itu, Ye Chen berkata kepadanya, "Kalau begitu biarkan karyawan grup Zicheng terus menjaga tempat ini selama 2 hari ke depan. Setelah Nona Su menyelesaikan akuisisi, saya akan memintanya untuk secara bertahap mengganti semua karyawan di sini dengan yang dapat dipercaya. Ketika saatnya tiba,
sekelompok tentara akan dikirim dari istana Wanlong untuk menangani masalah keamanan. Lin Waner mengangguk penuh rasa terima kasih dan berkata, "Ini semua berkat Anda, Tuan." Segera, keduanya turun dari Gunung Erlang bersama-sama. Wang Jinquan telah lama menunggu di kaki gunung. Ketika dia melihat kedua pria itu kembali, dia buru-buru melangkah maju dan bertanya dengan rajin, "Kalian berdua, apakah kalian puas dengan pohon teh kami?" Lin Waner mengangguk, meskipun jenis pohonnya tidak terlalu bagus. Keuntungannya adalah sudah tua dan kualitasnya sangat bagus. Anda tidak boleh mengendur dalam pekerjaan keamanan 2 hari ini. Sebelum akuisisi selesai, ini pohon teh tidak boleh mengalami kerusakan apapun. Jangan khawatir tentang ini, Wang Jinquan berkata tanpa ragu. Kami adalah 2 tim keamanan, bekerja dalam 2 shift 24 jam sehari, dan kami tidak akan pernah membiarkan apapun terjadi pada pohon teh. Ye Chen di samping berkata, "Baiklah, Direktur Wang, saya serahkan ini kepada Anda. Kita berdua memiliki hal penting lainnya yang harus dilakukan, jadi kita akan mengambil langkah pertama." Wang Jinquan bertanya dengan heran, "Kalian berdua, sekarang sudah mulai gelap, jadi jangan terburu-buru. Saya sudah meminta orang-orang menyiapkan anggur dan makanan enak di kafetaria. Bagaimana kalau kalian berdua makan sesuatu dulu? Dan aku akan membuatkan pengaturan untuk kalian berdua di malam hari. Ini masalah akomodasi?" "Tidak," Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, "Terima kasih, Direktur Wang, atas kebaikan Anda. Tetapi kami berdua benar-benar harus melanjutkan perjalanan, jadi kami tidak akan membuang waktu di sini." Melihat mereka berdua memutuskan untuk pergi, Wang Jinquan hanya bisa mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, saya tidak akan menerima kedua tamu terhormat ini." Ye Chen berjabat tangan dengannya, membawa Lin Waner ke dalam mobil, dan pergi dari pabrik grup Zicheng di malam hari, menuju Bana. Tidak sulit menemukan Tianqi tempat tinggal Lin Waner. Hanya ada satu Tianqi asli di Bana yaitu Yulong Tianqi, dapat dengan mudah ditemukan di peta, kini telah menjadi objek wisata di Bana. Namun karena destinasi wisata populer di Bana adalah taman hutan besar dan cagar alam, maka daya tarik Jade Dragon Tianqi relatif kurang populer. Karena popularitasnya yang rendah, perkembangan Jade Dragon Tianqi relatif lambat. Selain itu, masih ada beberapa bangunan di pinggir Tianqi, beberapa desa kuno belum direlokasi, sehingga perkembangan pariwisata di sini semakin tertinggal. Setelah 2 jam berkendara, Ye Chen dan Lin Waner sampai di kaki Gunung Naga Giok Tianqi. Terdapat jalan pegunungan berkelok-kelok yang memungkinkan Anda berkendara langsung mendaki gunung menuju beberapa desa di tepi utara Tianqi. Jalan ini juga merupakan satu-satunya jalan menuju dunia luar dari desa-desa tersebut. Bana terletak di dataran tinggi, dengan ketinggian rata-rata sekitar 1.500 meter, keduanya mendaki gunung, dan ketinggiannya segera mencapai sekitar 2.000 meter. Lingkungan di Bana sendiri sangat dekat dengan primitif, dan dengan ketinggian, langit malam di atas 2 orang hampir berbintang dan indah. Lin Waner sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Dia membuka jendela mobil dan bersandar ke jendela untuk melihat bintang-bintang. Dia tampak seperti gadis kecil yang kembali ke rumah neneknya di pedesaan selama liburan musim panas. Dia tersenyum bahagia di wajahnya dan ekspresinya sangat mabuk. Ye Chen tidak bisa tidak terkesan dengan pemandangannya. Dia sudah lama tinggal di kota beton bertulang. Ketika dia mengangkat kepalanya setiap hari, dia hanya bisa melihat lusinan bintang, terkadang hanya beberapa. Namun di sini,
Ada banyak sekali bintang di langit, dan garis besar Bima Sakti sangat jelas dan menakjubkan. Setelah mobil berbelok tajam, Tianqi yang dikelilingi beberapa gunung tiba-tiba muncul di depan kami. Tianqi yang berkilauan bagaikan cermin, memantulkan bintang-bintang di seluruh langit, tiba-tiba membuat langit malam yang tenang tampak menjadi hidup. Meski hari sudah malam, Ye Chen masih bisa dengan jelas merasakan bahwa pemandangan di depannya berbeda dari apa Lin Waner pernah melihatnya saat itu. Adegan di sublukisan hampir sama dalam penampilan dan pesona. Lin Waner sangat senang. Dia melihat garis besar Tianqi dan tidak bisa menahan nafas kepada Ye Chen. Tianqi sepertinya tidak berubah sama sekali. Bahkan garis besarnya tidak banyak berubah. Masih sama seperti sebelum. Ye Chen bertanya padanya, "Masih bisakah kamu menemukan lokasi Ibu Puca?" "Ya," Lin Waner mengangguk, menunjuk ke Tianqi di kejauhan, dan berkata kepada Ye Chen, "Ibu Puca berada di tepi utara Tianqi, hampir 100 kaki dari tepi Tianqi." Saat dia mengatakan itu, dia menunjuk ke ketinggian di tepi utara Tianqi dan berkata kepada Ye Chen, "Garis samar-samar dari rumah-rumah di sana adalah desa saat itu. Tampaknya masih ada sekarang, tetapi hampir tidak ada rumah yang terang benderang, diperkirakan semua orang telah pergi." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Kalau begitu mari kita parkir mobil di pintu masuk desa dan berjalan." Oke, Lin Waner tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Selama lebih dari 300 tahun mengembara, tempat inilah yang paling dia sukai dan rindukan. Ye Chen mengikuti instruksi Lin Waner dan memarkir mobilnya di pinggir jalan beberapa ratus meter dari pintu masuk desa, lalu mengambil peralatan berkemah dan berjalan menuruni lereng bukit bersama Lin Waner dari pinggir jalan ke tepi Tianqi di bawah. Lin Waner menggunakan cahaya bulan dan cahaya bintang untuk berjalan hampir 2 mil di tepi Tianqi, dan akhirnya menemukan lokasi spesifik Ibu Puca. Pada saat ini, dia menunjuk ke sebidang tanah kuning gundul sedikit lebih tinggi di pantai dan berkata, "Lokasi itu seharusnya menjadi tempat asal mula Ibu Puca tumbuh." Ye Chen melihat sekeliling dan melihat bahwa di bawah sinar bulan, ada rumput hijau dan pepohonan di sekelilingnya. Hanya sebidang tanah, yang diameternya lebih dari 100 meter, yang gundul, seperti sepetak botak. Dia tidak bisa bantulah bertanya, "Aneh, kenapa tidak ada yang tumbuh di sana?" Lin Waner juga menggelengkan kepalanya dengan bingung. Keluarga budak juga tidak tahu, bagaimana kalau Tuan Muda menemani keluarga budak untuk melihat-lihat? Oke. Ye Chen setuju tanpa ragu-ragu, dan bersama Lin Waner, mereka datang ke tanah kosong. Berdiri di sini, Ye Chen merasa lebih aneh. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata kepada Lin Waner, "Ms. Lin, iklim di sini seharusnya tropis dan harus nyaman sepanjang tahun. Terlebih lagi, ketinggian di pegunungan lebih tinggi dan suhunya akan relatif lebih rendah. Jadi iklim di sini seharusnya seperti musim semi sepanjang tahun. Ditambah dengan ketinggian dan sinar matahari yang melimpah, iklim ini secara unik bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman." Mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, "Jika saya ingat dengan benar, setengah dari bunga di Tiongkok diproduksi di Yunan Selatan. Dapat dilihat bahwa di tempat seperti Yunan Selatan, tidak mungkin ada sebidang tanah yang tidak menanam bunga dan tanaman. Bagaimana tanah di depan kita yang melahirkan Ibu Puca, namun tidak ada yang tumbuh di sana?" Lin Waner menggelengkan kepalanya dan berkata dengan terkejut, "Sejujurnya, keluarga budak juga menganggapnya sangat aneh. Di masa lalu, vitalitas di sini sangat kuat,
Tanah di samping Tianci tidak dapat melihat warna sedikit pun. Tanah sepanjang tahun, semua tempat di mana tanaman dapat tumbuh, semuanya ditutupi dengan berbagai tanaman, dan dalam jarak 100 kaki dari Ibu Teh Pu, tanaman tumbuh subur luar biasa. Keluarga budak tidak menyangka bahwa tidak ada satu helai pun tanaman rumput tumbuh di sini. Ye Chen menghela nafas. Mungkin itu menghabiskan semua nutrisi di tanah di sini kan? Lin Waner menggelengkan kepalanya. Bahkan jika semuanya dikonsumsi pada saat itu, lebih dari 300 tahun telah berlalu, dan bahkan tanah yang paling miskin pun telah dipulihkan. Tidak mungkin tidak ada sehelai rumput pun yang dapat tumbuh. Saat dia berbicara, langit tiba-tiba menjadi gelap. Mereka berdua awalnya menggunakan cahaya bulan dan cahaya bintang untuk melihat tanah kuning tandus di bawah kaki mereka, tapi dalam sekejap mata, mereka merasa segala sesuatu di sekitar mereka dengan cepat menjadi gelap. Keduanya melihat ke langit pada saat yang sama, dan melihat awan gelap yang datang entah dari mana telah menutupi sebagian besar Tianci. Ye Chen dapat melihat dengan mata telanjang bahwa kecepatan berkumpulnya awan gelap sangat luar biasa. Itu tidak sebanding dengan awan gelap di alam. Itu lebih seperti pemandangan sebelum dia memicu perintah guntur dan menyebabkan guntur dari langit. Ye Chen terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Mengapa rasanya seperti ada yang melakukan ini?" Mendengar kata-kata Ye Chen, Lin Waner segera mengerutkan kening dan menatap awan gelap yang semakin tebal di langit. Dia dengan cepat menghitung dengan 10 jarinya dan bergumam, sepertinya tidak ada yang melakukannya. Lebih seperti. Melihat ekspresi ngeri Lin Waner dan kegugupannya yang jarang terjadi saat berbicara, Ye Chen dengan cepat bertanya padanya, "Nona Lin, menurutmu ini lebih seperti apa?" Lin Waner tidak berbicara, matanya tertuju pada awan gelap yang berkumpul dengan cepat di langit, dan dia bergumam, awan gelap ini tampaknya kacau, tetapi ada pola yang agak rumit, rasanya seperti 64 heksagram kitab perubahan simbol Zen Gua di dalamnya. Zen Gua? Ye Chen terkejut saat mendengar ini, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Apakah awan ini benar-benar heksagram? Lin Waner mengangguk dan bergumam, heksagram Zen selalu rumit. Orang dahulu mengatakan bahwa ketika guncangan datang, Anda akan menjadi bodoh dan bodoh. Jika Anda disetrum sejauh ratusan mil, Anda tidak akan kehilangan belati Anda. Chang. Setelah heksagram ini keluar, itu adalah heksagram utama dan kedua heksagram saling tumpang tindih, yang berarti sesuatu akan terjadi, dan itu pasti peristiwa yang menggemparkan. Ye Chen bahkan lebih terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, siapa yang memiliki kemampuan menggunakan awan di langit untuk meramal nasib? Lin Waner tampak bingung. Keluarga Nu tidak tahu, tapi heksagram ini baru saja dimulai. Saat kami datang ke sini, keluarga Nu mengira itu bukan buatan manusia. Itu bukan buatan manusia. Ye Chen bertanya padanya, jika itu bukan buatan manusia, apakah itu alami? Lin Waner menggelengkan kepalanya, keluarga budak belum menemukan rahasianya. Saat dia berbicara, awan gelap di langit masih berubah dengan cepat. Awan tebal sepertinya telah menggali sumur yang tidak ada habisnya di langit. Mereka terus memancar keluar tanpa alasan, dan dengan cepat memenuhi seluruh lembah tempat Tianci berada, terletak. Lin Waner mengerutkan kening, menatap ke langit dengan mata terbelalak, dan berbisik pada dirinya sendiri, heksagram berubah terlalu cepat. Aku tidak mengerti. Apa yang ingin kamu katakan padaku? Bisakah kamu memperjelasnya lagi?
sedikit? Awan gelap di langit tidak dapat memahami gumamannya, tetapi terus berubah dari waktu ke waktu. Lin Waner sudah sedikit tidak sabar. Dia berkata dengan cemas, ada terlalu banyak variabel dalam gempa bumi. Masing-masing variabel memerlukan waktu yang lama untuk memahaminya. Perubahan yang begitu cepat dapat berarti heksagram lain dalam sekejap mata. Aku benar-benar tidak bisa melihatnya melalui. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia segera mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam video, dan berkata, Nona Lin, jangan khawatir, saya akan memotret semua perubahan ini. Jika tidak berhasil, Anda dapat pergi kembali dan pelan-pelan memahaminya. Lin Waner menggelengkan kepalanya dan berkata, heksagram telah berulang kali berubah secara dramatis, dan semuanya dibingkai dalam situasi heksagram yang bergetar. Ini menunjukkan bahwa heksagram utama dan heksagram tamu saling dibatasi dan dijebak. Tidak peduli siapa merilis heksagram ini, mereka meminta bantuan kami. Selain itu, ada perasaan akrab yang tidak dapat dijelaskan oleh keluarga budak. Tolong, Ye Chen mengerutkan kening, Anda dan saya baru saja tiba di sini. Siapa yang tiba-tiba meminta bantuan kami? Lin Waner bergumam, itu bukan manusia. Tidak ada seorang pun di heksagram. Ye Chen mengusap pelipisnya, aku hampir bingung denganmu. Tidak ada siapa-siapa, benda apa yang meminta bantuan kita? Lin Waner menatap awan gelap yang terus berubah dan berbisik, keluarga budak belum mengetahuinya. Itu bukan orang, siapa itu, atau apa itu, hanya. Pada titik ini, dia tiba-tiba berseru, saya tahu. Ye Chen dengan cepat bertanya, apa yang kamu tahu? Lin Waner langsung menangis. Dia menunjuk ke tanah kosong di bawah kakinya dan berkata dengan penuh semangat dan gugup, keluarga Nu tahu siapa yang meminta bantuan itu dia ibu dari Puca. Ye Chen semakin bingung ketika mendengar jawaban ini. Bukankah ibu Puca gagal mengatasi kesengsaraan 300 tahun yang lalu? Bagaimana dia bisa meminta bantuan kita sekarang? Dan dia hanyalah sebatang pohon. Bisakah dia mengilhami awan gelap di langit untuk datang kepada kita meminta bantuan? Lin Waner bergumam, keluarga budak tidak mengetahui alasan keraguan tuan muda. Tetapi keluarga budak dapat merasakannya, perasaan akrab itu adalah ibu dari Puca. Ye Chen berkata, oke, anggap saja kamu benar, ibu Puca memang meminta bantuan kita melalui awan. Tapi apa sebenarnya yang dia butuhkan dari kita? Bagaimana kita bisa membantunya? Lin Waner juga sedikit cemas, keluarga Nu tidak tahu. Keluarga Nu hanya dapat melihat bahwa dia sedang meminta bantuan. Heksagram yang terus berubah membuat keluarga Nu merasa bahwa dia terjebak di dalamnya heksagram Zen ini dan tidak dapat melepaskan diri. Tetapi tidak ada apapun di dalamnya. Saya tidak memberitahu keluarga budak apa yang harus dilakukan untuk membantunya keluar. Pada saat ini, awan gelap menjadi semakin tebal, dan awan gelap yang besar mulai mengembun menjadi beberapa kelompok dan mulai tenggelam perlahan. Udara sudah dipenuhi uap air yang lembab, dan tekanan udara seakan mulai turun dengan cepat, membuat pernafasan orang menjadi sedikit sesak, seperti perasaan sebelum terjadi badai petir super di musim panas. Lin Waner tidak memiliki keterampilan kultivasi, dan napasnya terasa sedikit tidak lancar saat ini, dan ekspresinya menjadi semakin cemas. Dia terus menghentakkan kakinya di tempat tanpa kehilangan ketenangannya, dan berkata dengan cemas, heksagramnya adalah menjadi semakin berbahaya. Dan heksagram utama mulai berubah. Ada tanda-tanda dia akan ditelan oleh ke gua. Jika kita tidak bisa memikirkan tindakan balasan,
kita mungkin tidak akan pernah bisa menyelamatkannya. Apa untuk melakukan? Apa yang harus dilakukan? Ye Chen bahkan lebih bingung. Bahkan Lin Waner tidak dapat memahami heksagramnya, dan dia juga tidak dapat memahaminya. Jadi melihat Lin Waner khawatir, dia hanya bisa berdiri di sana dan khawatir. Awan gelap masih menebal dan tenggelam pada saat ini, membentuk area bertekanan rendah yang kuat di atas seluruh Tianqi. Lin Waner sudah merasa kesulitan bernapas. Dia hanya bisa menarik napas dalam-dalam dan terus memutar otaknya. Pikirkan tentang permasalahan yang ada. Ye Chen tidak dapat memahami heksagram tersebut, tetapi dia menganalisisnya secara rasional dan berkata, "Ms. Lin, jika dia benar-benar meminta bantuan kami, setidaknya itu harus sesuai dengan kemampuan kami. Anda dan saya memiliki 4 pukulan dan 4. Di mana saya bisa membantunya? Apakah Anda ingin kami membantunya membubarkan awan gelap ini? Kami juga tidak bisa melakukan itu." Lin Waner mengangguk dan berkata dengan cemas, "Tuan Muda benar. Jika kita perlu membubarkan awan gelap ini, sebenarnya tidak ada yang bisa kita lakukan. Kekuatan magis tuanmu dapat menarik guntur dari langit. Tetapi guntur adalah hanya efektif melawan benda fisik. Awan gelap merupakan produk pendamping guntur dan kilat. Hubungannya dengan guntur dan kilat lebih seperti air dan ikan, yang pasti tidak takut guntur dan kilat. Jadi apalagi yang bisa kita lakukan?" Saat dia mengatakan ini, mata Ye Chen tiba-tiba berbinar dan dia berseru, "Saya mengerti." Lin Waner buru-buru bertanya, "Apa yang Tuan Muda temukan?" Ye Chen bertanya padanya, "Apakah Nona Lin memperhatikan bahwa ada sesuatu yang hilang di awan gelap yang begitu tebal dan tekanan rendah yang begitu kuat?" Lin Waner tiba-tiba membelalakkan matanya dan berseru, "Kurangnya guntur dan kilat." "Ya," Ye Chen mengangguk dengan berat, "jika itu normal, awan gelap tebal seperti itu akan dipenuhi dengan kilat dan guntur. Tetapi meskipun awan gelap ini sangat tebal, tidak ada jejak guntur dan kilat. Menusuk jiwaku pedang digunakan terakhir kali. Chang Sengbo sudah hancur ketika dia menghancurkan dirinya sendiri. Satu-satunya senjata ajaib yang bisa dilepaskan dari jarak jauh adalah token guntur yang disempurnakan ulang. Kebetulan awan gelap kekurangan guntur dan kilat, jadi sebaiknya aku mencobanya dengan guntur dan kilat." Lin Waner berkata dengan sangat gembira, "Apakah token guntur yang dimurnikan kembali oleh Tuan Muda terbuat dari potongan kayu serangan guntur yang diberikan kepada Tuan Muda oleh keluarga budak?" Kanan Lin Waner menjadi lebih bersemangat, mengepalkan tinjunya dan berkata dengan penuh semangat, "Pohon sambaran petir itu adalah sisa cabang Bunda Puca, mungkin lebih dari 300 tahun sejak dia gagal mengatasi malapetaka belum hilang. Apa yang dia tunggu-tunggu adalah hari ini." Kata-kata Lin Waner mengejutkan Ye Chen, ia juga merasa ada banyak kebetulan dalam hal ini. Mengapa tiba-tiba ada awan gelap yang aneh? Mengapa awan gelap masih menunjukkan tanda-tanda guncangan? Mengapa awan gelap tidak memiliki guntur dan kilat? Mengapa muncul di tempat Ibu Puca gagal mengatasi kesengsaraan? Selain itu, saya kebetulan menggunakan kayu sambaran petir yang dibentuk oleh kegagalan Ibu Puca mengatasi kesengsaraan, dan menciptakan tatanan petir yang baru. Dengan banyaknya elemen membingungkan yang berkumpul, spekulasi Lin Waner adalah satu-satunya jawaban yang dapat menjawab semua keraguan. Memikirkan hal ini, Ye Chen berkata tanpa berpikir, "Kalau begitu, saya akan memimpin guntur dari awan gelap di langit." Lin Waner mengangguk dengan berat dan berkata dengan penuh harap di matanya, "Ibu dari Puca dan keluarga budak memiliki peluang bagus.
saya ingin membantu Anda menyelamatkannya. Ye Chen mengeluarkan perintah guntur dan memegangnya di telapak tangannya. Matanya tertuju pada awan hitam yang semakin rendah dan tebal di atas kepalanya, dan dia langsung menghentikan formula mental untuk menutupi aura. Segera setelah itu, Ye Chen berteriak, "Guntur akan datang." Dalam sekejap, energi spiritual di sekujur tubuhnya menyembur keluar dari 8 meridian yang luar biasa dan mengalir deras ke dalam perintah guntur di tangannya. Hanya dalam sekejap mata, Thunder Order yang gelap bahkan mulai meluap dengan cahaya putih dari dalam keluar, dan sebagian besar energi spiritual di tubuh Ye Chen diserap oleh Thunder Order. Ye Chen merasa token guntur di tangannya menjadi semakin bergetar dan tidak nyaman, cahayanya menjadi semakin kuat, dan bahkan ada suara listrik yang mendesis di dalamnya. Pada saat ini, Ye Chen merasa bahwa apa yang dia pegang di tangannya bukan lagi perintah yang menggelegar, tetapi bola petir yang disebutkan dalam novel fiksi ilmiah. Lin Waner belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya, dan intuisinya mengatakan kepadanya bahwa cahaya di tangan Ye Chen semakin kuat. Jika dia tidak mengambil tindakan tepat waktu, dia mungkin dalam bahaya menyakiti Ye Chen sendiri. Jadi dia tanpa sadar berteriak, "Tuan, Tuan, cepat ucapkan mantranya, jangan menunggu lebih lama lagi." Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak lagi memiliki keputusan akhir kapan harus mengucapkan mantranya." Jika normal, Ye Chen akan mendengar guntur, langit akan dipenuhi awan gelap, guntur akan mengaum, dan guntur akan segera turun dari awan. Tapi kali ini, Ye Chen berteriak dengan guntur. Tetapi token guntur di tangannya tidak segera menghasilkan petir, tetapi terus mengumpulkan energi, seolah-olah mengendalikan kekuatan mantra. Dengan kata lain, Jing Lei membuatnya merasa bahwa energi spiritual yang dia kumpulkan tidak cukup. Pada saat ini, awan gelap di langit telah menjadi sangat tebal, dan itu benar-benar kegelapan tanpa dasar. Lin Waner merasa ngeri dan bertanya kepadanya, "Bukankah perintah guntur ini dikendalikan oleh Tuan Muda?" Ye Chen mengangkat tangan kanannya dengan susah payah, melihat cahayanya menjadi semakin kuat, dan berkata dengan susah payah, "Kamu menebaknya dengan benar, ini pasti ibu dari Puca yang sedang memanggil. Perintah guntur di tanganku awalnya adalah bagian dari dirinya. Saat ini saya pikir itu sudah di bawah kendalinya dan saya tidak lagi berhak mengambil keputusan." Saat dia sedang berbicara, perintah guntur di tangan Ye Chen tiba-tiba kehilangan cahayanya, dan saat berikutnya, energi kuat yang tak terlihat keluar dari perintah guntur dan bergegas menuju awan gelap. Ye Chen merasa seolah-olah tubuhnya telah dievakuasi dalam sekejap, dan sebagian besar energi spiritualnya telah terkuras oleh pukulan ini. Saat berikutnya, bagian dalam awan hitam pekat di langit tiba-tiba bergulung dengan kecepatan yang sangat cepat, dan kemudian terdengar gemuruh guntur dari dalam. Petir sering menyambar di dalam, dan kilat serumit akar tanaman membelah awan hitam menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran dan aturan. Yang lebih aneh lagi adalah suara menderu-deru tampak semakin intens, dan guntur serta kilat yang terus-menerus bersinar di awan tampak semakin tebal dan terang. Seolah-olah perintah menggelegar Ye Chen baru saja memulai pertunjukan. Sekarang, guntur dan kilat di awan terus-menerus mendorong pertunjukan ke klimaks. Kemudian, awan hitam mulai bergerak perlahan dari atas Tianqi menuju tempat Ye Chen dan Lin Waner berada. Melihat kilat dan guntur semakin dekat,
Ye Chen dengan cepat meraih tangan Lin Waner dan membawanya mundur beberapa ratus meter. Saat keduanya berdiri diam, pusat guntur dan awan hitam sudah menggantung di atas tanah kuning yang gundul. Saat ini, sambaran petir setebal mangkuk turun dari awan hitam dan langsung menyambar Loes. Dalam sekejap, langit tiba-tiba menjadi cerah seperti siang hari, dan suara guntur begitu keras hingga seolah-olah bertenton bahan peledak diledakkan di telinga, memekakkan telinga. Dan saat petir ini turun, awan hitam yang sudah lama menumpuk tiba-tiba turun hujan deras, dan air hujan membentuk garis dari langit ke tanah. Ye Chen dan Lin Wan tidak punya tempat untuk bersembunyi, dan dalam sekejap mereka basah kuyup oleh hujan dari atas ke bawah. Lin Waner tidak peduli bahwa dia sudah basah kuyup, dan bergegas menuju sebidang tanah kuning di mana Ibu Puca gagal lolos dari kesengsaraan. Ye Chen terkejut dengan tindakannya dan berteriak, "Ini berbahaya, jangan pergi ke sana." Karena itu, dia pergi mengejar Lin Waner kembali. Tapi Lin Waner tidak bergeming sama sekali. Sambil berlari dengan putus asa, dia berkata kepada Ye Chen, "Tuan, saya merasakannya." Ye Chen tanpa sadar bertanya, "Siapa yang kamu rasakan, ibu dari Puca?" "Iya," suara Lin Wan bergetar saat dia terus berkata, "Itu dia, pasti dia masih hidup." Ye Chen bingung. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana pohon teh yang gagal bertahan dari bencana ratusan tahun yang lalu bisa bertahan hidup kembali. Namun saat ini awan hitam sudah berhenti bergemuruh dan kilat, hanya menyisakan hujan lebat, dan tidak ada hembusan guntur dan kilat di awan hitam. Sepertinya mereka sudah menarik pasukannya. Melihat tidak ada risiko sambaran petir, Ye Chen tidak menarik Lin Waner kembali, tetapi mengikutinya ke tanah kuning. Saat ini, tanah Loos sudah berlumpur karena hujan. Lin Waner terus menyeka air hujan dari mata dan wajahnya dengan kedua tangannya, dan pada saat yang sama, dia melihat sekeliling dengan hati-hati, seolah sedang mencari sesuatu. Ye Chen juga melihat sekeliling. Tetapi di tanah kuning ini tidak ada apa-apa selain hujan dan lumpur, dan tidak ada jejak apapun. Jadi dia bertanya pada Lin Waner, "Nona Lin, di mana perasaan Anda sebagai Ibu Puca?" Lin Waner menatap ke tanah dan berkata dengan keras, "Ini dia." Setelah mengatakan itu, Lin Waner menunjuk ke tengah Loos dan berteriak dengan penuh semangat, "Tuan, lihat." Ye Chen melihat ke arah jarinya dan segera melihat pemandangan yang belum pernah dia lihat sebelumnya seumur hidupnya. Di tanah kuning yang tersapu hujan deras, kuncup kecil berwarna hijau berhasil muncul dari tanah berlumpur meski diguyur hujan deras. Apalagi kecepatan tumbuhnya tunas-tunas ini seperti menonton fotografi tertunda yang diringkas menjadi video berdurasi lebih dari 10 hari. Setelah tunas ini muncul dari dalam tanah, ia tumbuh pesat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Mata tumbuh dari ketinggian 1 atau 2 cm menjadi 7 atau 8 cm, dan kuncup yang semula melengkung, yang tidak lebih besar dari kuku, juga dengan cepat tumbuh seukuran ibu jari. Segera setelah itu, tunas baru lainnya seukuran ujung jarum muncul dari ekor tunas tersebut, dan tunas tersebut pun tumbuh dan berkembang dengan kecepatan yang sangat cepat. Ye Chen tercengang, tetapi Lin Waner di sampingnya sangat gembira, dan bahkan tanpa sadar berlutut di tanah dan menggunakan tubuhnya untuk melindungi kuncup dari hujan. Dan kuncup-kuncup itu dengan cepat tumbuh menjadi bibit. Hanya dalam beberapa menit, tingginya tumbuh dari beberapa sentimeter menjadi sekitar 20 cm,
2 helai daun sebelumnya berangsur-angsur bertambah menjadi lebih dari 10 helai daun, dan bahkan 3 helai daun pun bertunas, cabang baru. Pada saat ini, hujan badai berhenti tiba-tiba, dan awan hitam di langit terus runtuh dengan cepat menuju pusatnya, menghilang dalam waktu kurang dari setengah menit. Bulan cerah dan bintang-bintang di langit muncul lagi di atas Tianqi. Yang lebih aneh lagi adalah tanah Laos telah berubah menjadi lumpur saat hujan deras. Namun pada saat ini, semua hujan seolah menghilang begitu saja. Adapun air di tubuh Ye Chen dan Lin Waner tidak ada bekasnya, bahkan ketika mereka masih muda, pakaian di tubuh mereka sangat kering. Tidak ada bekas basah oleh hujan sama sekali. Semuanya kembali seperti saat Ye Chen dan Lin Waner pertama kali tiba di sini. Satu-satunya perbedaan adalah di tengah tanah kuning yang gundul, tumbuh bibit yang sangat lembut dengan aroma teh yang samar, bersambung.